Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Syandana dari kelompok 6 Statistika 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mengenai distribusi probabilitas diskrit menggunakan dua software, yaitu yang pertama ada software Excel dan juga yang kedua ada software RS Studio. Kita lanjut menggunakan software yang pertama, yaitu software Excel. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam Excel-nya, dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca soalnya dan juga menentukan distribusi apa yang tepat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang pertama itu soal pertama ini, berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat dua kata salah cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2.500 kata. Hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat tiga buah kata salah cetak. Nah, untuk soal pertama ini kita bisa menggunakan distribusi Poisson karena kita ini mencari rata-rata kejadian salah cetak dalam interval tiap 2.600 kata. Jadi kita langsung saja masukkan membuat tabel seperti ini dan juga memasukkan X-nya. Untuk X sendiri itu merupakan tiga, karena kita ingin mencari tiga buah kata salah cetaknya. Untuk min-nya sendiri, kita harus mencari rata-rata. Rata-ratanya itu seperti ini. Sama dengan 2 di 2 dikali 2.500 dibagi 600. Jadi rata-rata salah cetaknya itu bisa ada di angka 8,3. Kemudian untuk kumulatifnya kita masukkan false. Nah, untuk hasilnya kita bisa langsung memasukkan formula Poisson. Nah, Poisson, kemudian kita masukkan seperti yang ada di bawahnya ini. Yang pertama itu X, min, kemudian kumulatif. Kita masukkan X-nya, kemudian koma, kemudian min, kemudian koma, kemudian false. Terus kita enter. Nah, sudah ada hasilnya yaitu 0,023. Karena hasilnya itu jauh dari angka satu, maka peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat tiga buah kata salah cetak itu sangat kecil. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Jadi untuk soal 2 ini kita bisa menggunakan distribusi binomial untuk menyelesaikannya karena percobaannya itu berulang sebanyak 5 kali. Dan juga kemungkinannya itu cuma ada dua, kelipatan 3 atau bukan kelipatan 3, dan juga probabilitas untuk tiap percobaannya itu sama, yaitu 2/6, karena angka kelipatan 3 di dadu itu kan ada dua ya, 3 dan juga 6. Kemudian eh, kemudian number S-nya atau X-nya itu yaitu 3. Kemudian trialsnya itu 5 karena kita melakukan 5 kali percobaan. Kemudian probability probability-nya ini kita masukkan 2/6. Nah, jadi probabilitasnya itu ada 0,33. Untuk kumulatifnya sendiri sama seperti distribusi Poisson, yaitu false. Nah, untuk hasilnya juga kita sama dengan kita di binom. Kita pilih yang binom dis, kita tap. Kemudian kita masukkan yang pertama itu number S-nya, koma, trialsnya, koma, probability-nya, koma, kemudian false-nya, terus enter. Nah, di sini hasilnya ada 0,165. Jadi, peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali itu eh, peluangnya adalah 0,165, yaitu interpretasinya itu em, sukar untuk didapatkan karena jauh dari kata, jauh dari angka satu. Kemudian yang ada soal di ketiga yaitu di sebuah stasiun kereta,
api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 0,22, 0,17, dan 0,61. Hitunglah probabilitas dua kereta berhenti di peron 1, satu kereta berhenti di peron 2, dan tiga kereta berhenti di peron 3. Ya, jadi kita masukkan untuk P-nya itu. Jadi yang pertama ada 0,22, kemudian 0,17, dan kemudian 0,61. Dan kita masukkan untuk X-nya juga. X-nya juga yaitu X1 ada di angka 2, X2 ada di angka 1, X3 ada di angka 3. Nah, untuk masing-masingnya kita totalkan semua dengan rumus sum. Kita enter, totalnya itu 1 untuk yang P, dan yang X ini kita drag aja ke bawah, dan totalnya itu 6. Nah, untuk yang di sini kita langsung saja masukkan rumusnya, multinomial kita tab, kemudian kita drag dari yang P ini, kemudian kita kasih koma, dan kita drag yang bawah, bagian bawahnya. Kita enter. Nah, untuk ini kita lakukan seperti rumusnya saja, yaitu P1 pangkat X1. Jadi kita seperti ini. P1 pangkat kita bisa di drag aja. Nah, nah, untuk yang di sini kita bisa langsung mengkalikan semua ini. Jadi bintang, kemudian kali 0,17 kali 0,23 kita enter. Nah, sudah ada hasilnya yaitu 0,112. Jadi, eh, probabilitas dua kereta berhenti di peron 1, satu kereta berhenti di peron 2, dan tiga kereta berhenti di peron 3 itu sangat kecil karena nilai probabilitasnya itu sangat jauh dari angka 1, yaitu pada angka 0,112. Kemudian kita melanjutkan ke soal nomor 4. Peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Jadi untuk soal nomor 4 ini kita bisa menggunakan distribusi binomial negatif karena kita mencari peluang sukses. Ketiga terjadi tepat pada saat percobaan ketujuh. Nah, untuk X-nya sendiri kita masukkan ini. Kita masukkan angka 7. Kemudian untuk K-nya sendiri kita masukkan angka 3. Nah, untuk number F-nya ini yaitu dihasilkan dari X dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, untuk probabilitasnya sendiri yaitu 0,24. Untuk kumulatifnya sama seperti yang lainnya, itu false. Nah, setelahnya kita bisa langsung sama dengan, kemudian masukkan ini, rumus yang naik binom this, kita tab, kita masukkan number F-nya terlebih dahulu, kemudian kita koma, kemudian kita masukkan number S-nya, kemudian koma lagi, kemudian kita masukkan probability-nya. Setelahnya kita masukkan kumulatifnya, kita enter. Jadi hasilnya ada 0,069, yang artinya bahwa peluang mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5 itu sangat kecil karena jauh dari angka 1, yaitu hasilnya 0,069.
Untuk pengerjaan melalui software Excel cukup sampai di sini. Kita lanjut ke pengerjaan menggunakan software RS Studio. Oke, jadi kita sudah masuk ke software yang kedua yaitu RS Studio. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menginstal package dan juga mengaktifkan package-nya dengan sintak seperti di bawah ini. Kita run aja. Kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah successful, kita masukkan sintaks untuk tiap-tiap masing distribusinya. Yang pertama itu ada distribusi Poisson dengan sintaks seperti ini. Nah, untuk lambdanya, yaitu atau rata-rata salah cetak satu novel, itu kita masukkan 8,3. Nah, untuk X-nya itu kita masukkan 3. Nah, setelahnya kita bisa langsung run. Nah, terlihat di sini hasilnya itu 0,023 sama seperti yang ada di Excel yang berartikan bahwa sukar untuk terjadi karena jauh dari angka satu. Kemudian yang kedua itu distribusi binomial. Nah, untuk distribusi binomial, sintaknya itu seperti ini, dan juga kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya. Untuk N underscore B underscore 009 itu uh, adalah total semua percobaan. Jadi total semua percobaannya itu adalah 5. Kemudian untuk peluang kejadian suksesnya itu adalah 0,33 sama yang seperti di Excel. Dan untuk X-nya itu ada 3. Kita bisa langsung run. Nah, sudah ada juga di sini bahwa angkanya itu hasilnya itu adalah 0,1613 sama seperti di Excel yang artinya juga peluangnya itu sukar didapat karena jauh dari angka satu. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi multinomial. Untuk X-nya sendiri itu merupakan jumlah keberhasilan di setiap kategori. Nah, itu kita masukkan eh, angka yang ini 2,1,3. Kemudian kita jumlah total percobaannya itu kita lanjut ke P dulu. Untuk jumlah total untuk P-nya itu adalah probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori. Itu kita masukkan 0,22,0,17 dan juga 0,61. Untuk jumlah total percobaannya kita bisa lihat, kita bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang selanjutnya ada distribusi multinomial. Untuk X-nya itu sama dengan jumlah keberhasilan di setiap kategori. Kita masukkan yang 2,1,3. Nah, untuk jumlah total percobaannya kita masukkan angka 6. Dan untuk probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori kita masukkan 0,0,0,17, dan juga 0,61. Selanjutnya kita bisa langsung run. Nah, hasilnya itu 0,112 sama dengan Excel yang mengartikan bahwa ini tuh eh, peluangnya kecil.
agar bisa terjadi karena jauh dari angka satu. Kemudian kita lanjut ke distribusi binomial negatif. Untuk target jumlah suksesnya itu kita masukkan angka 3, kemudian total semua porsi bahannya itu adalah angka 7 karena kita nyobanya 7 kali, dan juga peluang kejadian suksesnya itu adalah 0,24. Setelahnya kita bisa langsung run. Nah, hasilnya 0,069 itu sama dengan yang ada tadi di Excel. Maka eh, peluang kejadiannya itu sangat kecil karena ada pada angka 0,069. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk yang RS Studionya. Mungkin sekian dari saya untuk pemecahan masalah distribusi probabilitas diskrit menggunakan dua software, yaitu yang pertama software Excel dan juga software RS Studio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.